Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu di program studi akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta bersama saya Agus Maulana. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana penggunaan modul Financial Accounting untuk yang bagian account payable. Sebelum kita masuk ke praktikum, teman-teman kita akan pelajari terlebih dahulu materi pengantar dari Financial Accounting ini. Jadi tujuan dari praktikum Financial Accounting Account Payable ini adalah Anda diharapkan mampu mengeksekusi atau melaksanakan external process accounting in account payable. Jadi bisa melakukan pencatatan di bagian akuntansi di bagian account payable. Account payable itu adalah terkait dengan utang. Terkait dengan utang. Jadi utang ini biasanya kita membeli barang kepada pihak vendor, kemudian secara kredit, kemudian kita membayarnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Itu dinamakan dengan AP, account payable. Kemudian teman-teman, skenario-nya di sini, nanti kita akan dihadapkan pada sebuah kasus di mana kita berperan sebagai karyawan di bagian financial accounting, dan juga di bagian supplier accounting. Nah, adapun ini yang akan kita perankan nanti sebagai AP Accountant dan Head of Accounting. Berikut merupakan proses overview dari praktikum yang akan kita laksanakan. Jadi di sini kita nanti akan membuat create bank account, create reconciliation account, create expense account. Jadi di sini kita akan membuat dulu persiapan akun-akunnya. Ya, membuat akun bank, membuat akun rekonsiliasi, membuat akun expense, beban untuk expense-nya, kemudian membuat data vendor baru yang namanya landlord. Kemudian nanti kita akan membuat invoice-nya dari PT Landlord ini, kemudian kita akan melakukan pembayaran kepada PT Landlord, dan terakhir nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Jadi di akhir nanti kita akan menampilkan laporan keuangan dari perusahaan. Nah, itu yang nanti akan kita jalankan alur dari praktikumnya. Secara umum, modul ini terdiri dari 12 step. Ya. Ada beberapa step yang hanya display seperti ini. Yang ini sebetulnya hanya untuk memastikan saja bahwa prosesnya sudah berjalan dengan betul. Baik, kita mulai dengan step yang pertama, create bank account in general ledger. Nah, di bagian ini kita diminta untuk membuat akun baru, akun bank. Akun bank untuk apa? Akun bank untuk proses pembayaran nanti ke vendor. Makanya kita diminta untuk membuat akun baru. Baik, silakan masuk ke menu ini, Manage GL Account Master Data. Masuk ke Financial Accounting, di bagian Account Payable. Kemudian masuk ke Manage GL Account Master Data. Baik, di bagian ini kita masukkan, kita pilih create, ya, kita buat baru. Kemudian nanti di bagian GL account field, masukkan nomor akunnya adalah 180, user ID 5. Ya, jadi saya menggunakan user ID 994, jadi 1809945. Nah, di bagian GL account ini 180 user ID 5. Ini adalah kode akunnya, ya, kode akunnya. Kemudian remember, kemudian in chart of account field pilih GL00, chart of account. Kita pilih yang GL00 atau global byte. Global byte group. Kemudian SGL account type, select balance sheet account. Balance sheet account. Kemudian in the account group field, klik have icon, kemudian pilih GL00 account grupnya. Kita juga pilih yang GL00 current asset account. Ya, kodenya 01 current asset account.
Kemudian kita lanjutkan di bagian short text dan long text-nya. Untuk short text-nya masukkan namanya adalah namanya short text dan long text ini adalah nama pendek dan nama panjang. Di short text-nya adalah bank user ID, kemudian long text-nya adalah bank account user ID. Kemudian kita masuk ke bagian company code, ya. Kemudian buat baru company code areanya. Kita masuk ke bagian company code. Di bagian company code ini kita buat baru. Ya, kita pilih yang US00 di bagian company code assignment. Kita pilih yang US00. Kemudian kita pastikan bahwa ininya sudah USD dan pastikan no select checkbox only balance in local currency. Only balance in local currency-nya kita checklist. Seperti itu. Kemudian go to the account management area. Account management area yang di bawahnya ini. Kemudian in the sort key field select 001. Sort key-nya kita pilih yang 001. Posting date. Kemudian di bagian in the create bank interest area. Create bank interest area di sini. Select the relevant to cash flow. In the create bank interest area, pilih select field status grupnya adalah JGBS. Field status grupnya kita pilih yang JGBS. General balance, main balance sheet account, JGBS yang ini, general balance sheet account. Kemudian checklist relevant to cash flow checkbook. Relevant to cash flow checkbook. Oke. Nanti ini dia relevan untuk cash flow-nya nanti. Oke, setelah itu kita klik OK dan save. Jadi kita klik OK. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka di sini akan ada satu akun baru. Kodenya 180 user ID 5 dengan nama tadi bank user ID. Ya, ini adalah untuk nanti keperluan pembayaran kepada vendor. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ya, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step kedua. Di step kedua, kita diminta untuk membuat reconciliation account. Reconciliation account ini semacam akun untuk penghubung, ya, penghubung dari akun utamanya. Kita masuk ke bagian manage GL account master data. Yang tadi, akun yang tadi lagi, menu yang tadi lagi. Manage GL account master data. Sama seperti tadi, kita buat baru. Nah, ini untuk kodenya 330 user ID 5. Ya, kita buat baru lagi. Kode GL account-nya 330 user ID 5. Kemudian chart of account-nya kita pilih GL00 dan GL account type-nya balance sheet account. Oke, chart of account-nya GL00. GL account type-nya adalah balance sheet account lagi. Kemudian account grupnya kita pilih di bagian account group kita pilih yang GL00. Yang bagian 03 outside capital. GL00 outside capital. Kemudian untuk nama akunnya kita masukkan yang source tag-nya adalah payable miscellaneous user ID. Untuk yang long text-nya adalah payable miscellaneous user ID. Setelah itu kita masuk ke bagian company code lagi.
Di company code kita create. On the following screen, in new company code, please select the input and pilih GL00. Kita pilih kode ini adalah GL00, US00 ya. Oke, US00 nya sudah dipilih. Kemudian you will automatically return to the main window in the account control area. Masukkan currency-nya USD, sudah. Kemudian in the reconciliation account for account type dropdown, pilih K vendor. Ya, di bagian reconciliation account for account type, pilih yang bagian K vendor. Kemudian kita masuk ke account management area. Di sini kita masukkan short key-nya ke 001 posting date sama seperti tadi. Setelah itu kita masuk ke bagian create bank interest, kemudian pilih ZRAA. Ya, file status grupnya adalah ZRAA. Ya, conciliation account. Kemudian klik OK, kemudian save. Nah, ini adalah reconciliation account. Bedanya dengan yang akun tadi adalah ketika di bagian ini kita klik yang checklist yang reconciliation account-nya. Kita pilih yang reconciliation account. Oke, itu untuk step kedua, pembuatan akun rekonsiliasi. Kita akan coba lihat hasil untuk yang step kedua. Ya, sudah hijau. Kita lanjutkan ke step ketiga, yaitu create expense account in general ledger. Ini sama seperti tadi ya, masih membuat akun. Berarti kita masuk ke bagian financial accounting, account payable, kemudian manage GL account master data. Kemudian kita buat baru. Untuk kodenya adalah 631 user ID 5. 631 user ID 5. Kemudian chart of account-nya masih GL00. GL account type-nya primary cost or revenue. Kemudian account group-nya 56. Operating expenditure, ya, pengeluaran operasi, beban operasi. Kemudian for both field short text and GL long text-nya please rent expense user ID. Ya, jadi untuk nama akunnya adalah rent expense user ID. Dua-duanya sama. Kemudian kita masuk ke bagian company code lagi. Buat baru. New company code-nya ini masuk ke US00. Kemudian currency-nya USD sudah otomatis. Please also select posting without text allowed checkbox. Posting without text allowed checkbox sudah di-checklist. Setelah itu kita masuk ke bagian account management area dan pilih posting date, short key-nya posting date. Setelah itu kita masuk ke bagian create bank interest area. Kemudian untuk file status grupnya adalah GEXP. ZEXP expense account, ya, ini adalah akun untuk beban atau biaya. Kemudian finally go to controlling data. Controlling data area. Bagian controlling. Setting in controlling area.
Kita coba enter dulu di sini, barangkali belum muncul. Oh, klik OK dulu ya, klik OK dulu. Kemudian di bagian controlling area ini, controlling area, setting in controlling area, di bagian cost element kata digolong, use input help to select 01 primary cost reducing revenue. Ya, di bagian yang cost element kategori, kita search, pilih yang primary cost reducing 01. Kemudian pilih save. Nah, itu untuk pembuatan akun beban. Jadi di sini beban yang kita buat akunnya adalah namanya beban rental, beban sewa, rent expense, beban sewa. Nah, itu untuk membuat akun. Jadi 3 step pertama kita diminta untuk membuat akun-akun. Jadi ada akun bank, ada akun rekonsiliasi, dan akun terkait dengan beban sewa. Kita coba lihat hasilnya. Ya, sudah hijau. Kita masuk ke step keempat, create vendor master record for landlord. Ya, ini sebenarnya sudah pernah kita coba di menu manage business partner master data ya. Silakan masuk ke SAP-nya, kemudian financial accounting, bagian AP, kemudian pilih yang manage business master data, business partner master data. Oke, di sini kita buat baru, jenisnya organisasi, ya. Untuk kodenya PLPN00. Kita buat baru, organization. Di bagian DT role kita cari yang PLP. Ini vendor ya, kita coba search vendor. Nah, ini yang PLP 00 FI vendor. FI vendor. Kemudian back on the create organization window, please add the following information. Organization title-nya adalah company. Kemudian namanya adalah Cardinal Properties. Nama perusahaannya, nama vendornya Cardinal Properties user ID. Setelah itu nama jalannya kita isikan Pioneer Trail. Ya, di bagian ini street kita masukkan Pioneer Trail. Kemudian city-nya Eden Prairie. Postal code-nya 55347. Kemudian country-nya US. Setelah itu regionnya MN, Minnesota. Kemudian language-nya English. Language-nya English. Setelah itu kita klik OK. Bagian search term satunya jangan lupa diisi ini ya. Di bagian search term 1 masukkan user ID. Search term satunya di sini masukkan user ID. Ya. Di sini harusnya OK, tapi di saya tidak ada OK. Berarti confirm your ID is OK. Kita coba enter dulu ya. Kemudian confirm your ID is OK. Dengan disebutkan screen will be generated di jalan masuk area. Kita coba klik dulu. Nanti kalau teman tidak muncul OK, mungkin klik dulu ya ikuti. Tapi kalau misalkan muncul OK ya OK aja. Saya coba edit dulu.
Kemudian di bagian go to the roles area, nah di bagian roles ini kita pilih yang main partner detail. Kemudian company code-nya create baru. Di bagian company code, kita create baru. In company code field, pilih yang US00. Kita pilih US00. Kemudian untuk reconciliation account-nya kita pilih yang tadi, yang payable miscellaneous. Reconciliation account ini kita pilih yang payable miscellaneous 994. Nah, teman-teman hati-hati ya di sini, karena di sini pasti akan muncul cukup banyak nanti yang teman-teman yang lain. Jadi pastikan Anda menggunakan akun Anda sendiri, ya, akun punya Anda sendiri. Kemudian afterward, go to the payment data sub area, in default payment term, masukkan payment termnya, kemudian cek double invoice. Kita masuk ke payment term, payment data, payment termnya payable immediately unit, dan checkbox cek double invoice. Kemudian select apply and create. Tadi saya sudah create, berarti saya tidak akan muncul create-nya lagi ya, karena saya sudah create, berarti tinggal apply saja. Kalau teman-teman nanti setelah ini muncul create, silahkan di create. Berarti kalau saya hanya tinggal save saja. Oke, kita coba lihat hasilnya. Step keempat, pembuatan business partner. Ya, ini sudah betul. Dan itu semua, namanya adalah Cardinal Properties User ID. Kita lanjutkan ke step kelima, yaitu post transfer open to alternate bank. Nah, teman-teman, jadi tadi ceritanya kan kita sudah buat akun baru untuk bank. Nah, sekarang kan akun bank itu kosong. Nah, kita akan isi dari alternate account bank dari bank yang lain yang sudah kita miliki sebelumnya. Kita masuk ke post general journal entries. Ya, di bagian EP, post general journal entries, ini biasanya untuk penggunaan jurnal umum. Penggunaan jurnal umum, post general journal entries. Kita masukkan jurnal date-nya adalah today's date. Ya, saya mengerjakan tanggal 22 Maret. Kemudian company code-nya US00. Kemudian transaction currency USD, periodnya current month. Transaction currency-nya USD. Kemudian untuk periodnya current month, berarti saya mengerjakan di bulan Maret 03 ya. Kemudian in the reference field, enter 3 digit as header text. In the reference field, masukkan 3 digit user ID. Kemudian as header text, transfer of fund. Jadi ini adalah header textnya, transfer of fund. Header text. Kemudian go to the line item area, in the first line enter company code US00, GL account 180. Ya, company code-nya kita pilih GL00, GL-nya yang 180, user ID 5. 180 user ID 5. Kemudian di sini debit sebesar 5.000. Di sisi debitnya 5.000. Ya, ini ada debit, ada kredit. Kalau teman-teman tidak muncul kreditnya, ini diperbesar aja, perkecil atau diperbesar ya, tampilannya. Kemudian ini juga sama, US00. Kodenya adalah 1800 000. Nah, yang bank. Nah, ini yang tadi kita buat. Kalau yang ini adalah yang akun gabungan, bank semuanya, semua bank, semua user menggunakan ini.
kemudian kredit sebesar 5.000 dolar. Nah, berarti ini ceritanya kita memindahkan dari GL account 1000, 180.000 ke 189.945. Jadi kita pindahkan dari bank utama ke bank yang baru kita buat agar saldonya ada ya. Oke, kalau sudah kita coba sini total balance-nya masih ada ya, harusnya ini 0 teman-teman. Kalau belum 0 coba di enter. Nah, dia sudah 0. Artinya dia kalau ini balance-nya 0, dia sudah betul debit kredit. Oke, kalau sudah simulate kemudian pause. Ya, kalau disimulasi sudah betul, silahkan pause. Nah, itu adalah untuk mencatat jurnal umum perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya. Kita coba lihat hasilnya. Ya, sudah hijau, sudah betul, berarti kita masuk ke transaksi ke-6, review transfer of fund. Ya, di sini kita sebetulnya akan melihat hasil dari jurnal yang tadi. Jurnal yang tadi kita lihat lagi. Caranya masuk ke manage journal entries. Manage journal entries, kemudian company code-nya US00, posting company code-nya US00, kemudian di bagian fiscal year-nya kita nolkan saja, journal entry date-nya. Journal entry date-nya adalah hari ini, ketika ada pengerjaan. Journal entry date ini adalah ketika ada pengerjaan. Range-nya adalah saya pilih yang today. Kemudian filter, nah, otomatis akan muncul punya Anda tadi. Ya, punya Anda yang punya saya yang ini, yang 994, user ID 994. Nah, teman-teman kemungkinan besar nanti akan muncul banyak di sini. Punya teman-teman yang lainnya, dan jangan sampai salah ambil punya orang lain. Kalau ngambil punya orang lain ya nanti akan jadi beribet, hasilnya jadi beda. Ya. Oke, manage journal entries. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Ini seperti ini. Ya, tampilan dari journal entries. Kalau ingin edit silahkan edit, tapi kalau sudah betul ya kita skip, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Jadi transaksi 6 ini adalah hanya untuk melihat jurnal saja. Nah, baru di transaksi ke-7 ini ada create invoice receipt for rent expense. Ya, jadi kita menyewa sesuatu kepada PT Cardinal Properties, kemudian kita harus bayar. Nah, ini adalah tagihannya, create invoice-nya. Invoice-nya sudah kita dapatkan, sekarang kita harus input. Caranya masuk ke bagian AP account section, kemudian create supplier invoice. Create supplier invoice. Kemudian masukkan company code-nya US00, date-nya adalah today's date. Kita masukkan company code US00, kemudian ini customer field, ini invoice date. Di invoice date-nya kita masukkan today's date. Kemudian gross amount-nya adalah 150.000, 1.500 dolar, currency-nya USD. Kemudian referensinya adalah user ID Cardinal 1. Referensinya user ID Cardinal 1. Kemudian kita masuk ke bagian invoicing party. Ya, sebelah sini ini adalah orang atau perusahaan yang menagih kita. Ya, bagian invoicing party, pilih yang search term user ID, cari yang Cardinal Property yang tadi Anda buat. Ya, di search term-nya cari aja yang user ID Anda. Oke. Anda cari yang namanya tadi country-nya di namanya tadi Cardinal. Oke. Kita search-nya berdasarkan search term, you use NIS 3 digit tambah Cardinal search term. Kita cari yang Cardinal. Ya, ini ya, Cardinal Properties 994. Oke.
Kemudian afterward go to the GL account item area one there click add GL account item kita add in the debit creditor indicator field select debit, kemudian GL account enter expense yang tadi kita buat ya 631 user ID 5 user ID 5 and amount-nya 150 1.500. Kemudian kita please check button. Nah, di sini akan ada instruksi ya. Nah, kita masuk ini kita close dulu. Kita pilih yang ini. Kemudian kita masukkan cost center-nya. Cost center-nya adalah NAAD 1000. Cost center-nya adalah NAAD 1000. Ini ya, admin cost. NAAD 1000 admin cost. Kemudian cek simulate dan cost. Kita pilih cek. Ya, kita checking ininya sudah betul. Kemudian simulasi. Kemudian post. Nah, jika untuk muncul do you want to create a new supplier invoice, pilih no ya. Do you want to create new supplier invoice? No. Kita coba lihat hasil untuk step ke-7. Ya, sudah hijau. Nah, setelah saya pilih hijau, maka otomatis step 10-nya dia akan merah. Jadi jangan khawatir kalau merah step 10-nya, karena dia akan otomatis. Baik, kita masuk ke transaksi ke-8, ini display. Ya, kita akan menampilkan display GL account balance. Ini adalah mungkin semacam neracanya. Ya, kita masuk ke bagian display GL account balance. Display GL account balance, neraca. Kemudian di GL account balance screen enter ledger OL 0L. 0L sudah. Kemudian S company code US00 GL account 631. US00. Kemudian GL account-nya yang 631. 631 user ID 5. Kemudian make sure ledger fiscal year adalah current year 2024. Kemudian controlling areanya NA00. Ya, sudah otomatis. Compare reality following screenshot and press go. Oke, di sini total untuk yang si Eden Prairie ini adalah 1.500 ya. Sudah sama. Jadi dia ada penambahan di bulan ketiga 1.500 debit. Berarti kita ada utang nih ke si Eden Prairie sebesar 1.500. Jadi ini bukan neraca, maaf ya teman-teman. Ini adalah semacam kartu hutang, balance. Jadi kartu pembantu hutang seperti itu. Kemudian kita masuk ke untuk melihat detailnya. At the beginning of the line. Ya, kita coba lihat yang ini. Nah, ini totalnya sih ini ya, 1.500 ini. Nah, ini dia untuk jurnalnya, kode jurnalnya ini. Nah, ini teman-teman untuk melihat buku pembantu hutang. Sekarang kita coba display lagi. Display and review AP balance individual line item. Display ke supplier balance sekarang. Ini kita masih display supplier balance. Oke, kita masukkan untuk supplier field
kita cari yang hidden priority tadi. Berarti kita pilih yang search termnya, kemudian coba search muncul, kita pilih yang cardinal properties, kemudian company code-nya US00, fiscal year-nya current sekarang, company code-nya US00, fiscal year-nya 2024. Kita coba search. Nah, ini untuk cardinal properties yang balance-nya seperti ini. Ya sama 1.500 US dollar. Seperti ini. Kemudian klik on the credit amount in the current month to generate a list with all item. As you can see, your journal entry has clearing status open. Nah, kita masuk ke bagian credit amount in the current month. Credit amount in the current month. Nah, di sini proses clearingnya dia masih open, merah open, berarti dia masih belum dibayar. Ya, kita masuk ke transaksi ke-10. Nah, ini baru post payment to landlord. Ya, kita pembayaran ke si landlordnya sekarang, ke vendor yang tadi. Kita masuk ke financial accounting lagi, kemudian post outgoing payment. Di sini kita masukkan di bagian outgoing payment. Company code-nya US00 sudah otomatis ya. Kemudian select current date as the posting date and journal entry date. Posting date dan journal entry date-nya juga hari ini. Saya mengerjakan tanggal 22 Maret. Kemudian for the GL account, enter your credit account 180 untuk for GL account. Nah, di sini kita masukkan akun yang tadi kita sudah buat yang 180 ya. 180 user ID 5. Ini adalah kode akun yang tadi kita buat untuk akun bank ya. 180 user ID 5. Kemudian for the amount 1.500 USD. Kemudian make sure KZ is selected as the journal type. KZ journal type ini sudah journal entry type-nya KZ vendor payment. Kemudian kita masuk ke in the open item selection area, check the account type supplier. Ini sudah supplier. Kemudian as the account ID, enter your vendor ID supplier for the cardinal properties. Kita cari ya ID-nya. Yang cardinal properties, search sistemnya saja. 4. Cari yang cardinal. Ini cardinal properties. Ya, kemudian kita masuk ke bagian show item sini untuk melihat apa invoice mana yang belum dibayar. Nah, kita kan baru ada satu ya invoice-nya, maka di sini hanya ada satu. Bagaimana cara pembayarannya? Cara pembayarannya klik clear di sini, maka dia akan muncul ke sebelah kanan dan balance-nya jadi 0. Karena kenapa? Karena kita akan bayar 1.500, utangnya juga 1.500, jadi dia balance-nya 0. Kalau sudah, klik pause and display button. Ya, kita pause, kemudian display. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini ya untuk pembayarannya. Oke, step ke-10 sudah selesai. Kita coba lihat hasilnya. Ya, ada yang salah di sini. Referensinya tadi saya terlewat ya. Kita coba lihat bisa diedit atau tidak. Edit. Referensinya. Nah, ini harusnya diisi referensinya itu di bagian referensi itu harusnya invoice cardinal user ID. Save. Kita coba lihat hasilnya, masih kuning. Ya, sudah hijau ya, sudah 100. Nah, itu untuk step 10 sudah selesai. Kita kembali lagi ke SAP-nya. Step ke-11 ini adalah sebetulnya hanya display every balance setelah dia proses pembayaran. Ya.
Kita coba lihat display AP-nya seperti tadi, langkah-langkahnya. Pilih display supplier balance. Display supplier balance, ininya adalah kita cari yang cardinal properties, company code-nya US00, kemudian fiscal year-nya 2024. Oke, kita coba lihat yang di bagian in the current month line, klik on the debit current month, ini pilih yang debit. Kemudian first click on the number of your journal entry, kemudian more links, kita pilih manage journal entry apps, manage journal entry, oke. Now you will see the copy journal. Ya, ini adalah jurnal yang kita buat ya, untuk mengedit sebetulnya. Sama seperti ini 1500, teman-teman, sudah sesuai. Kemudian kreditnya ya 1500 kayak tadi, 1500. Ini bisa kita back ke belakang. Ini memang 1500 balance ya, kreditnya 900, ini 900. Oke, kemudian berarti hasilnya sebetulnya harusnya 0 ya, karena kan dia kita ada utang ke dia 1500, sudah kita bayar 900, jadi hasilnya 0. Oke, kemudian kita masuk ke step ke-12, ya ini yang perlu ada screenshot ya, nanti hasilnya. Masuk ke balance sheet income statement. Ya, masuk ke balance sheet income statement. Balance sheet income statement ini laporan neraca dan laba rugi ya. Kita masukkan balance sheet income statement view, enter company code US00. Kemudian statement percent J user ID, leave the other preview field as they are, kemudian klik go. Nah, ini adalah laporan keuangannya, ini aset, liabilities, profit and loss, ini laba rugi ya. Jadi dia digabung menjadi satu, neraca dan laba ruginya seperti ini. Nah, ini yang perlu Anda screenshot. Bank account-nya harusnya di bagian bank account, katanya di sini bank account 994 ini harusnya ada 3.500, sama ya. Kenapa 3.500? Karena kan tadi kita transfernya 5.000, kita gunakan 1.500, maka sisanya harusnya adalah 3.500. Click on period balance amount of your bank account on the pop-up menu, please display GL balance application. Display GL balance. Nah, ini adalah untuk akun ya, untuk akun yang 180.945. Ini adalah balance-nya 3.500. Nah, itu teman-teman untuk ininya. Kita lihat lagi, ini sudah 100. Alhamdulillah hasilnya sudah betul. Sekian teman-teman untuk praktikum financial accounting account payable. Jadi sebenarnya di sini kita belajar bagaimana mengetahui atau mempraktikkan proses pembuatan akun, kemudian pembuatan kode vendor, kemudian pembuatan invoice, pembayaran, dan melihat hasil di laporan laba ruginya. Sekian, mudah-mudahan Anda juga berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.